Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Pada kesempatan majelis kali ini, saya akan menjelaskan zakat fitrah. Hal ini dikarenakan banyak juga dari teman-teman yang menanyakan perihal zakat fitrah, mulai dari hukum, waktu, takarannya, dan hal-hal yang terdapat di dalamnya. Untuk itu, memulai pembahasan ini, mari kita kutip ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Sadaqallahul azim. Dari ayat tersebut bermakna, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa zakat itu fungsinya adalah untuk menyucikan kita dari hal-hal yang kotor. Untuk itu, secara terminologi, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim sebagai santunan kepada orang-orang miskin, tanda berakhirnya bulan Ramadan, sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori puasa. Berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat fitrah bagi kita sangat urgen dalam membersihkan dosa-dosa kita. Nah, zakat fitrah apa yang kita keluarkan? Di dalam sebuah hadis Bukhari Muslim disebutkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamarin aw so'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sok kurma atau gandum atas orang muslim baik budak dan orang biasa, laki-laki dan wanita, anak-anak dan orang dewasa. Beliau memberitahukan membayar zakat fitrah sebelum berangkat ke masjid atau sholat Idul Fitri. Hadis Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, diketahui bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan itu berupa kurma atau gandum dengan takaran satu sok. Nah, bagaimana dengan keadaan di Indonesia? Kita ketahui bersama bahwa kurma dan gandum adalah makanan pokok di sebagian negara Jazirah Arab. Sedangkan di Indonesia makanan pokoknya adalah berasal dari beras, yaitu nasi. Maka jumhur ulama memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Kemudian permasalahannya adalah takarannya berapa? Satu sok itu sama dengan berapa? Ada banyak versi yang mengatakan bahwa satu sok itu ukurannya besar cakupan penuh 2 telapak tangan orang dewasa pada umumnya. Atau berarti satu sok itu sama dengan 4 kali cakupan penuh 2 telapak tangan orang dewasa. Hal tersebut berdasarkan dari beberapa madhab. Salah satunya dari madhab Maliki dan madhab Hambali. Satu sok, permasalahan satu sok timbangan itu menurut madhab Hanafi setara dengan 8 ritel Irak. Sedangkan 1 ritel Irak setara dengan berat 130 dirham. Dalam ukuran gram,
Dalam ukuran gram, satu sok setara dengan 3.800 gram atau 3,8 kilo. Sementara satu sok menurut madhab Hambali setara dengan 2,751 gram atau kalau kita bulatkan menjadi 2,75 kilogram. Adapun menurut madhab Syafi'i, satu sok itu setara dengan 685 5/7 dirham atau 5/3 ritel Baghdad. Hal ini, pernyataan ini sama dengan apa yang dikatakan oleh madhab Maliki, yaitu 685 5/7 dirham. Hujjah ini berdasarkan dari Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wal Adillatuh, juz 2 halaman 910 sampai 911. Itu bisa kita lihat di situ. Di sini ada yang menarik. Menurut Ad-Daruqutni diriwayatkan hadis dari Imam Malik bin Anas bahwa so yang digunakan Nabi Muhammad adalah 5/3 ritel Irak, setara dengan 2.751 gram atau setara dengan 2,75 kilogram. Dari pernyataan-pernyataan hujjah tersebut, maka dapat disimpulkan ukuran satu sok menurut beberapa madhab itu sebagai berikut. Menurut madhab Hanafi, satu sok sama dengan 3,8 kilogram. Menurut madhab Maliki, itu satu sok sama dengan 2,75 kilogram. Sedangkan menurut madhab Syafi'i dan Hambali itu sama, 2,75 gram. Setelah kita mengetahui takaran dalam mengeluarkan zakat, yaitu satu sok bahan makanan pokok pada masing-masing negara atau kawasan tertentu, selanjutnya siapa saja yang berhak menerima zakat? Hal ini terdapat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat adalah orang-orang yang baru masuk Islam atau yang kita sebut dengan mu'alaf. Yang kelima, untuk memerdekakan budak atau hamba sahaya. Yang keenam, untuk membebaskan orang-orang yang banyak hutang. Yang ketujuh adalah diperjuangkan untuk jalan Allah. Yang kedelapan, untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau fisabilillah sebagai kewajiban dari Allah. Kesemuanya tersebut sebagai kewajiban kepada Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Selanjutnya tentang bagaimana niat kita untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri. Lafalnya sebagai berikut. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian niat zakat fitrah untuk istri sebagai berikut. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an zaujati fardan lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku
fardhu karena Allah Ta'ala. Saat menerima zakat fitrah, seorang penerima disunahkan mendoakan pemberi zakat dengan doa-doa yang baik. Doa bisa dilafalkan dengan bahasa apapun. Di antara contoh doa tersebut sebagai berikut. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Mustami'in yang dirahmati Allah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Dari sebuah hadis an Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafati wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla as-shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Artinya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang-orang yang berpuasa dari ucapan sia-sia dan ucapan keji, dan sebagai sarana memberikan makanan bagi orang miskin. Siapa saja yang membayarnya sebelum sholat Id, maka ia adalah zakat yang diterima. Tetapi siapa saja yang membayarnya setelah sholat Id, maka ia terhidup sedekah sunnah biasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Dari hadis di atas, para ulama memberikan tafsiran. Mengutip pandangan mazhab Syafi'i, membagi pembayaran zakat menjadi 5 waktu. Yang pertama, waktu mubah. Waktu mubah yaitu sejak awal hingga akhir Ramadan. Tidak boleh membayar zakat sebelum masuk bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yaitu waktu akhir Ramadan dan awal Syawal. Dalam hal ini, kewajiban bayar zakat fitrah berlaku bagi orang yang mengalami hidup pada sebagian waktu bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu sunnah, yaitu sebelum sholat Id berlangsung. Bisa dikatakan waktu ini berlangsung sejak malam takbiran hingga pagi sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh, yaitu setelah sholat Idul Fitri hingga tanggal 1 Syawal berakhir, yaitu pada waktu maghrib hari raya Idul Fitri tersebut. Yang kelima, yaitu waktu haram, waktu setelah tanggal 1 Syawal berakhir. Sebagai sebuah catatan, waktu haram pembayaran zakat fitrah adalah waktu setelah hari raya Id, karena sungguh haram menunda pembayaran zakat fitrah. Status pembayaran setelah itu adalah qadha, bukan tunai, yang wajib segera dibayarkan jika ia tertunda tanpa uzur. Tetapi jika penundaan pembayaran zakat fitrah karena uzur, pembayaran qadha zakat fitrahnya boleh ditunda atau ditangguhkan. Hal ini bisa kita baca di Nihayatuz Zain karangan Imam Nawawi halaman 176. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga dipahami dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon dukungannya terhadap channel ini. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.